Perkenalkan, nama saya Fedres Amberto Panjaitan dengan NPM saya 18237056. Di sini saya akan menjelaskan kembali metode-metode algoritma genetika pada penyelesaian suatu alternatif permasalahan searching dan optimasi dan machine learning. Algoritma genetika adalah algoritma yang memanfaatkan proses seleksi alamiah yang dikenal dengan proses evolusi. Dalam proses evolusi, individu secara terus-menerus mengalami perubahan gen untuk menyesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Proses seleksi alamiah ini melibatkan proses gen yang terjadi pada individu melalui proses perkembangbiakan. Dalam algoritma genetika ini, proses perkembangbiakan ini menjadi proses dasar yang menjadi perhatian utama. Dengan dasar berpikir, bagaimana kita mendapatkan keturunan yang lebih baik, dan hanya individu-individu yang kuat yang mampu bertahan dalam proses evolusi ini. Nah, jadi kita akan masuk di algoritma genetika ini dan untuk ditemukannya oleh John Holland dan dikembangkan oleh muridnya David Goldberg. Nah, di sini dijelaskan bagaimana konsep gambar algoritma genetika. Nah, di sini ini adalah populasi awalnya. Di sini dibuat prosesnya bagaimana terjadi sebuah populasi tersebut dan bagaimana populasinya outputnya untuk hasilnya di populasi akhir. Kita lanjut saja. Beberapa definisi penting dalam algoritma genetika. Nah, perlu kita ketahui di genotipe gen ini di sebuah nilai yang menyatakan satuan dasar yang membentuk suatu arti tertentu. Dalam artinya, satu kesatuan gen yang dinamakan kromosom. Nah, kromosom ini dalam algoritma genetika ini gennya bisa berubah nilai biner, float, integer maupun karakter atau kombinatorial. Nah, di sini disebutkan ada beberapa gen-gen, yaitu alele nilai gen. Kromosom ini adalah gabungan gen-gen untuk nilai tertentu. Individu menyatakan satu nilai atau keadaan yang menyatakan salah satu solusi yang mungkin dari permasalahan yang diangkat. Nah, populasi tersebut merupakan sekumpulan individu yang akan diproses bersama dalam satu siklus proses evolusi. Di generasi ini dinyatakan satuan-satuan siklus yang diproses dalam evolusi. Nilai fitness ini menyatakan seberapa baik nilai dari suatu individu atau solusi yang didapatkan. Nah, di sini jelaskan hal yang harus dilakukan dalam menggunakan algoritma genetika. Langkah-langkahnya di sini kita akan mendefinisikan individunya pertama, yang dimana individu dinyatakan salah satu solusi untuk penyelesaian dari permasalahan yang diangkat, seperti populasi tadi. Mendefinisikan nilai fitness yang merupakan ukuran baik tidaknya sebuah individu atau baiknya tidaknya atau solusi yang didapatkan. Nah, di sini dijelaskan kembali pengertian individunya. Individu bisa dikatakan sama dengan kromosom yang merupakan populasi gen. Gen ini bisa dibuat biner, float, dan kombinatorial yang tadi ya. Individu ini menyatakan salah satu solusi yang mungkin. Misalkan dalam TSP, individu menyatakan jalur yang ditempuh dalam penentuan nilai maksimal dari f x, y. Individu menyatakan ini x, y. Ini adalah hasil individu dari bilangan biner tersebut. Ini adalah individu dalam algoritma genetika, yang dimana yang si gen ini diproses menjadi komposer menjadilah sebuah populasi.
Nah, di sini nilai fitnessnya dijelaskan kembali. Dalam algoritma genetika bertujuan mencari individu dengan nilai fitness yang paling tinggi. Jadi si nilai fitness ini berguna dia mencari nilai yang paling tinggi untuk TSP, karena TSP ini bertujuan minimalkan jarak, maka nilai fitnessnya adalah diferensi dari jarak. Nah, di sini kita akan melihat siklus algoritma genetikanya. Di sini jelaskan dibuat dari populasi awal, evaluasi fitness, diproses evaluasi fitness, proses lagi dalam seleksi individu. Di sini seleksi individu dia mencari nilai tertentu, dan dari sini dia membangun populasi tersebut, dan terjadilah sebuah populasi baru. Seterusnya kembali dengan evaluasi fitness. Seterusnya bekerjasama dengan seperti ini. Membangkitkan populasi awal. Membangkitkan populasi awal adalah proses membangkitkan sejumlah individu secara acak atau melalui prosedur tertentu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menunjukkan suatu solusi harus benar-benar diperhatikan dalam pembangkitan setiap individunya. Dalam TSP, populasi menyatakan sejumlah solusi atau jalur yang dicari secara acak. Misalkan dalam populasi terdapat 4 individu, maka contoh populasi TSP dengan 7 kota adalah sebagai berikut. Nah, di sini jelaskan grafiknya, grafik bintang tersebut dalam TSP. Seleksi dilakukan untuk mendapatkan calon induk yang baik. Induk yang baik akan menghasilkan keturunan yang baik. Semakin tinggi nilai fitness suatu individu, semakin besar kemungkinannya untuk terpilih. Seleksi dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam teknik, yaitu ada mesin roulette dan turnamen. Nah, di sini seleksi mesin roulette itu ya seperti ini. Ini dijelaskan dengan seleksi mesin roulette. Crossover ini adalah metode pindah silang yang merupakan satu operator yang dalam algoritma genetika yang melibatkan dua induk untuk menghasilkan keturunan yang baru. Nah, di sini dijelaskan pertukaran secara aritmatikanya. Ini adalah mutasi gennya. Mutasi gen ini setiap individu mengalami mutasi gen yang dapat probabilitasnya mutasi yang ditentukan. Nah, jadi mutasi ini dilakukan dengan memberikan nilai inversi atau menggeser nilai gen pada gen yang terpilih untuk dimutasikan. Di sini ada lambang algoritmanya, cara bekerjanya bagaimana dari individu ke randomnya atau ke prosesnya sampai keluar jadi gen atau dimutasikan. Ini gambaran rumus mutasi gennya. Nah, di sini hal yang penting yang kita harus ketahui dalam pemakaian algoritma genetika ini adalah untuk dikembangkan dari proses pencarian solusi menggunakan pencarian acak. Ini terlihat pada proses pembangkitan populasi awal yang dinyatakan kumpulan solusi yang dipilih secara acak. Berikutnya, pencarian ini dilakukan berdasarkan proses-proses teori genetika yang memperlihatkan atau pemikiran bagaimana memperoleh individu yang lebih baik, sehingga ia dapat dalam proses evolusi dalam dan dapat meningkatkan yang diharapkan oleh diperoleh individu yang terbaik. Nah, di sini kita lihat grafiknya contoh proses algoritma genetika dalam searching dan optimasi. Nah, algoritma genetika ini untuk mencari nilai maksimal fungsi f(x) sama dengan e pangkat 2x sin 3x. Nah, ini dijelaskan yang tadi ya. Nah, di sini dia mencari nilai fungsi tersebut yang dapat digunakan pada nilai bintang atau nilai float. Pada algoritma genetika
pada algoritma ini dia digunakan untuk nilai biner. Jadi fungsi di atas ini bisa digambarkan akan menjadi penyelesaian sebuah rumus yang dengan didefinisikan menggunakan 8 bit biner. Oke, lanjut. Nah, di sini definisi individunya. Individu ini dinyatakan dalam 8 gen biner dengan batas 0 sampai dengan 1. Berarti 1 bit setara dengan 2/8. Ini adalah contohnya ya. Nah, ini individunya. Jadi fungsi si fitness ini karena dialah yang paling dicari untuk nilai maksimumnya. Yang paling dicari. Ini supaya dapat hasilnya di individu. Nah, ini kita skip karena ini tadi udah dijelaskan kembali. Nah, di seleksi ini kita akan dapat memproses pemilihan calon induk, yang dimana dalam proses seleksi ini terdapat beberapa metode yang bisa digunakan, antara lain mesin roulette, competition turnamen. Dalam contoh ini digunakan mesin roulette yang memang metode paling dasar dalam metode acak uniform. Ini adalah grafik metode seleksinya ya. Crossover ini dia perkombinasian langsung seperti dijelaskan tadi. Dia mengkombinasikan dua individu untuk memperoleh individu yang baru, yang diharapkan mempunyai fitness yang lebih baik. Tidak semua pasangan induk mengalami proses crossover. Sebenarnya pasangan induk yang mengalami crossover ditentukan nilai probabilitas crossovernya. Nah, mutasi gen ini adalah proses pergantian gen dengan nilai inversinya gen 0 menjadi 1 dan gen 1 menjadi 0 dan melakukan perulangan pada sebaliknya. Maka proses ini dilakukan dengan secara acak. Nah, maka proses lab ini dilakukan dengan secara acak pada posisi gen tertentu pada individu-individu yang terpilih untuk dimutasikan. Banyaknya individu yang mengalami mutasi tersebut ditentukan oleh besarnya probabilitas mutasi. Inilah contoh hasil algoritma genetikanya pada generasi ke-1 dan generasi kedua. Inilah generasi ketiga dan generasi keempat. Nah, di sini ditentukan metodenya. Penyelesaian ini berupa pasangan nilai X, XY, sehingga individu didefinisikan sebagai pasangan XY. Dalam hal ini, rumus tersebut ini digunakan gen float untuk penyederhanaan sistem karena gen binder akan menyebabkan besarnya ukuran kromosom. Jadi si fitness tadi fungsi ini adalah yang di sini XY. Nah, di sini dijelaskan kembali pembangkitan populasi awal. Populasi awal dapat dibangkitkan dengan membangkitkan seluruh pasangan X secara acak. Di sini dia karena kenapa dibilang secara acak? Karena nilai crossover tadi. Karena dia memang urutannya memang seperti ini. Jadi dia dibangkitkan dengan secara acak. Nah, di sini operator dalam algoritma genetika seleksi menggunakan roulette wheel yang tadi ya, yang buatan yang warna-warni tadi, saya lupa namanya apa. Crossover menggunakan arithmetic crossover dengan definisi anak 1 atau induk 1 tambah 1 per R induk sama dengan 2. Acak induk 2 tambah 1 kurang R induk 1, dimana R adalah bilangan 0 sampai 1. Mutasi menggunakan random mutation, dimana gen yang dimutasi diacak kembali. Ini adalah asal algoritma genetika yang tadi ya.
Jadi angkanya ini dia adalah hasil dari semua yang sudah dijumlahkan. Ini juga algoritma genetikanya dari generasi ketiga dan generasi keempat. Ini juga generasi kelima dan keenam. Nah, jadi hasil semua tersebut untuk memberi kata secara acak, targetnya ini adalah 21, 19, 21, 11, 9. Nah, komputer tersebut akan memakaikan kata dengan jumlah huruf yang sama dengan target secara acak terus-menerus, hingga diperoleh kata-kata yang sama dengan kata target. Jadi sampai sini saya sudah menjelaskannya. Kira-kira ada yang kurang dalam penjelasan saya minta maaf. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asbi Sidiki ingin presentasikan materi data mining 11. Yang judulnya Association Rule dan Penerapan Pertemuan 7. Di dalam materi ini yang ditujukan untuk dapat melakukan prosedur Association Rule dan menerapkannya pada data. Association Rule atau analisis asosiasi adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiasi antara suatu kombinasi item. Contoh dari aplikasi dari analisis asosiasi adalah menganalisa isi keranjang belanja di pasar swalayan. Analisis asosiasi juga disebut dengan istilah market basket analysis. Terdapat dua parameter yang digunakan untuk mengukur aturan asosiasi, yaitu support nilai penunjang, yaitu presentasi kombinasi item tersebut dalam database confidence atau nilai kepastian, yaitu kuatnya hubungan antara item dalam aturan asosiatif. Definisi frequent item set. Jadi di sini ada tabelnya, yang tabel ID dari 1 sampai 5, dan ini itemnya. Yang tabel ID 5 sampai tabel ID 5 yang isinya berbeda-beda. Yang satu bread milk, bread defer, beer, X. Di item set. Jadi di sini cara menentukan definisi item setnya. Dan ini rumusnya. Dan ini untuk analisa aturan asosiasi. Misalnya penjualan dari transaksi. Misalnya di sini terdapat rulesnya. Ini di sini jika ada yang membeli diaper, pasti akan membeli beer. Kita lihat di sini dia membeli diaper, pasti membeli beer. Di sini juga diaper, beer, diaper, beer, diaper, dan milk, bread atau diaper coke. Jadi yang membeli ini kemungkinan besar pasti akan membeli ini. Dan selanjutnya parameter aturan asosiasi. Support adalah pembagian dari transaksi yang mengandung nilai A dengan total transaksi. Jadi bisa dilihat ini rumusnya. A sama dengan jumlah transaksi mengandung A dibagi total transaksi. Dan ini support untuk menentukan dua item. Jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi total transaksi. Jadi ini rumusnya. Parameter aturan asosiasi.
Confidence merupakan ukuran seberapa sering ada muncul transaksi mengandung item A. Confidence dihitung setelah support ditentukan. Nilai confidence dari aturan A ke B diperoleh dari rumus berikut. Jadi ini untuk mengatur pembelian seberapa sering yang muncul di transaksi mengandung satu item, misalnya beer yang kayak tadi, atau bread atau milk gitu kan. Jadi jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi jumlah transaksi mengandung A. Maka nanti contohnya bisa kita lihat bawah. Contoh milk dan Dever ke bir. S milk Dever bir dibagi T. Ini T total transaksi. Misalnya dari 5 ke 5 ini, dan yang ada milk Dever bir ada 2 di sini kan. Sama dengan 0,4. Jadi di sini 40% dari seluruh transaksi pasti ada item ini. Jadi dari 10 transaksi pasti ada 4 item ini. Maksudnya begitu. Dan ini contoh dari 3 item. Milk Dever bir dibagi milk Dever. Ini maksudnya 60 transaksi di database yang memuat item milk dan Dever juga memuat bir. Jadi yang ada milk Dever hampir 67% masih membeli bir juga. Pokoknya teknik analisis asosiasi. Ini belajar algoritma a priori dan algoritma FP growth. Algoritma a priori adalah suatu metode untuk mencari pola hubungan antara satu atau lebih item dalam satu dataset. Algoritma ini banyak digunakan pada transaksi atau biasa disebut market basket. Dengan adanya algoritma a priori, pemilik swalayan dapat mengetahui pola pembelian seorang konsumen. Jadi ini algoritmanya untuk mencari pola untuk pembelian yang lebih dari satu item. Jadi dengan mudah pemilik toko dapat mengetahui barang-barang apa saja yang sering dibeli atau yang sering laku. Cara kerjanya, literasi 1. Hitung item dari support transaksi membuat seluruh item dengan men-scan database untuk satu item set. Setelah satu item set didapatkan dari satu item set, apakah di atas minimum support. Apabila telah memenuhi minimum support, satu item set tersebut akan menjadi pola frekuensi tinggi. 2. Tentukan minimum support. 3. Literasi 2. Untuk mendapatkan 2 item set, harus dilakukan kombinasi dari K keseluruhan item set sebelumnya, kemudian scan database lagi untuk hitung item-item yang memuat support. Item set yang memenuhi minimum support akan dipilih sebagai pola frekuensi tinggi dari kandidat. 4. Tetapkan nilai keseluruhan item set dari support yang memenuhi minimum support dari K item set. Lakukan proses untuk literasi selanjutnya hingga tidak ada lagi item set yang memenuhi minimum support. Contoh soalnya, sebuah supermarket memiliki data transaksi sebagai berikut. Jadi transaksi 1 sampai 5 dan ini item-item yang dibeli. Minimum dari support frekuensi adalah 2. Di pembelian minimum 2 ini nih, roti mentega. Yang lainnya lebih dari 2. Contoh soal, literasi 1. Untuk satu item set hitung dan scan database untuk mendapatkan pola frekuensi dari support. Dan ini roti 80%. Terus dan ini polanya. Ini item setnya.
Contoh soal literasi 2. Pada literasi sebelumnya, pola support dari support telah didapatkan dari satu item set untuk dua item set, generate ke K item set. Dari K item set literasi sebelumnya dengan melakukan kombinasi dari K item set tersebut. Dan ini kombinasi 2. Roti mentega, roti telur, roti susu, mentega telur, mentega susu, mentega telur. Item setnya 80%, kebanyakan beli roti mentega. Membeli roti dan mentega ada 80%. Roti dan telur 40%. Contoh soal literasi 2. Pada literasi sebelumnya, pola frekuensi dari support telah didapatkan dari satu item set untuk dua item set. Generate K item set dari K item set literasi sebelumnya dengan melakukan kombinasi K item set tersebut. Dan ini pola frekuensi tingginya. Dan ini tabelnya. Contoh soal literasi 3. Sini item setnya ada roti mentega telur, roti mentega susu, mentega telur susu. Dan di sini supportnya ada 2 dan masing-masing 40%. Dan ini contoh soalnya literasi 3. Dan sama hasilnya. Ini contoh soal untuk literasi 4. Scan database untuk mendapatkan item set dari support. Item set yang memenuhi minimum support dipilih sebagai pola frekuensi tinggi. Di sini gambar kombinasi 3 item untuk keseluruhan item set. Scan database untuk mendapatkan item set dari support. Item set yang memenuhi minimum support dapat sebagai pola frekuensi tinggi. Untuk soal berikutnya, tidak ada lagi kombinasi yang bisa dibentuk untuk K item set berikutnya. Proses berhenti pola frekuensi tinggi yang ditemukan adalah roti, mentega, telur, susu. Jadi keempat item ini yang memiliki pembelian terbanyak. Contoh soal, bentuk association rules yang memenuhi syarat minimum dengan menghitung confidence association rules A ke B. Contoh soal, aturan asosiatif. Jadi roti, mentega, telur dan untuk membeli susu dan rata-rata 60% akan membeli susu. Dan selanjutnya begitu dah. Nanti di sini yang susu, seseorang yang untuk membeli susu pasti akan membeli telur juga. Dan ini tabelnya keseluruhan untuk penjualan kombinasi yang terbanyak bisa dilihat. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan untuk metode data mining 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.